Konon, sebelum manusia mengenal cinta sejati, alam Sunda telah menyaksikan kisah seorang pangeran yang turun ke bumi, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai seekor lutung. Dan perjalanan itu mengubah takdir seorang putri dan sebuah kerajaan. Di sebuah kerajaan Sunda yang damai, hiduplah Putri Purbasari, gadis lembut berhati jernih. Namun kakaknya, Putri Purbararang, iri melihat kebaikannya. Ia ingin Purbasari terusir dari istana agar tak mengancam kedudukannya. Pada suatu pagi, Purbararang menemui ayah mereka dengan wajah pura-pura sedih. "Ayah, Purbasari terkena kutukan. Lihat kulitnya yang berubah." Padahal itu hanyalah tipu daya. Raja yang mudah percaya panik. Ia mengasingkan Purbasari ke sebuah hutan jauh dari kerajaan. Purbasari hanya membawa pakaian sederhana dan air mata yang ia sembunyikan. Di sisi lain, di Kahyangan, Pangeran Guruminda dihukum turun ke bumi karena melanggar aturan para dewa. Hukuman itu aneh. Ia berubah menjadi seekor lutung berbulu hitam, bermata bijak, dan bertenaga gaib. Walau tubuhnya hewan, hatinya tetap lembut. Saat ia turun ke bumi, ia melihat seorang gadis duduk menangis di tepi sungai. Ia mendekat dengan hati-hati. Gadis itu mengangkat wajahnya Purbasari. "Siapa kamu?" "Lutung kecil," bisiknya. Lutung Kasarung tidak bisa berbicara, tapi ia mengangguk lembut, seperti berkata, "Aku di sini untukmu." Sejak hari itu, Lutung Kasarung menemani Purbasari. Ia membawa buah, kayu bakar, bahkan melindunginya dari hewan buas. Purbasari merasa tidak sendiri lagi. Suatu hari, ketika Purbasari tidur, Lutung Kasarung berdua ke langit. Cahaya turun, menyentuh tanah, dan keesokan paginya hutan berubah menjadi pondok indah dengan kebun subur. Purbasari terkejut. "Lutung, kau yang melakukan ini." Lutung hanya tersenyum polos. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Purbararang mendengar Purbasari kini hidup lebih baik. Ia semakin marah. "Bagaimana mungkin dia hidup enak sementara aku pewaris kerajaan?" Purbararang menantang Purbasari untuk kembali ke istana sebagai ujian siapa yang lebih pantas menjadi putri mahkota. Purbasari datang ditemani Lutung Kasarung. Purbararang mengejek, "Lihat, dia datang membawa seekor lutung. Apakah itu sahabatmu? Lucu sekali." Namun Purbasari tidak sakit hati. Ia hanya memegang tangan Lutung Kasarung dan tersenyum. Purbararang lalu mengajukan 3 tantangan. Tantangan pertama, siapa rambutnya paling panjang? Purbasari menang. Tantangan kedua, siapa tunangannya paling tampan? Purbararang memanggil pria tampan pilihan kerajaan. Ia berdiri tegak dan tersenyum angkuh. Purbararang mengejek, "Sekarang, Purbasari, siapa tunanganmu?" "Lutung itu." Semua tertawa. Namun Purbasari memegang bahu Lutung dengan lembut. "Dialah sahabatku, dan jika dia yang Tuhan kirimkan untukku, aku menerimanya." Tiba-tiba cahaya turun dari langit. Lutung Kasarung berdiri tegak, tubuhnya bercahaya, berubah menjadi pangeran tampan dengan pakaian kayangan. Semua orang terdiam. "Saya Guruminda," katanya lembut. "Saya memilih Purbasari, bukan karena rupa, tetapi karena hatinya." Purbararang pucat. Pertarungan harga diri itu akhirnya dimenangkan oleh kebaikan Purbasari. Raja menyadari kesalahannya. Ia menunduk pada putrinya. "Ayah, mohon maaf. Aku salah menilaimu." Purbasari memeluk ayahnya, dan sejak hari itu, kerajaan kembali damai. Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda tetap tinggal di bumi. Ia menemukan ketenangan bersama Purbasari, gadis yang mengajarinya arti cinta dan kesetiaan. Karena kadang, seseorang datang dalam wujud yang tidak kita duga, tapi hatinya justru yang paling tulus. Dan legenda ini pun tetap hidup, mengajarkan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya.